Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Kali ini saya memegang kamera saya. Nah, ini adalah Sony ZV-1, tapi ini yang versi Mark 1 ya, yang pertama kali keluar. Kamera ini sudah saya pakai kurang lebih 2 tahunan ya. Kalau untuk kegunaannya sih yang paling sering saya pakai kamera ini untuk buat konten-konten di YouTube saya dan juga video shorts vertikal 60 detik itu di YouTube Short, di Instagram, Reels, dan juga di TikTok saya sih. Nah, sejauh ini sih saya pakai lumayan puas ya, karena untuk ukuran kamera kecil ini hasilnya juga lumayan bagus. Cuma di video kali ini saya pengen cerita beberapa pengalaman saya yang membuat saya nggak suka sama kamera ini, beserta keunggulannya lah. Jadi selama 2 tahun apa aja yang saya temukan plus minus menggunakan kamera Sony ZV-1 ini. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita mulai dengan kekurangannya dulu ya. Kekurangan yang pertama Sony ZV-1 Mark 1 ini adalah dari stabilisasi videonya ya. Ya, kalau untuk ukuran kamera mungkin stabilisasi Sony ZV-1 Mark 1 ini lumayan bagus ya. Karena kadang-kadang kalau kita pakainya benar itu biarpun kita gerak, goncangannya itu nggak kerasa. Cuma buat saya yang sering pakai HP mid-range sampai entry level di tahun 2024 ini, saya tuh kan bandingkan dengan hasil kamera HP dan juga kamera Sony ini ya, itu beda jauh banget. Soalnya saya kan pernah pakai kayak Poco M6 Pro, Vivo V29e, Redmi Note 13, itu hasilnya jauh lebih stabil dari kamera ini. Ya walaupun kualitas gambarnya tetap kamera Sony ZV-1 menang, karena memang kita lihat dari sensor aja, kamera ini kan sensornya 1 inci ya. Beda sama HP yang sensornya tuh kecil banget, jadi kualitas gambarnya memang menang ini. Cuma kalau untuk softwarenya kayak stabilisasinya itu jauh banget. Makanya kalau Agan pengen pakai kamera ini buat ngevlog, apalagi ngevlognya itu mobile atau jalan-jalan gitu, lebih baik beli stabilizer aja buat kamera ini. Saya rasa stabilizer untuk Sony ZV-1 ini nggak terlalu mahal ya, karena ukuran bodi kameranya kan lumayan ringan, jadi beli yang untuk ukuran 1 atau 1,5 kilo stabilizernya kayaknya cocok-cocok aja sih. Kekurangan yang kedua adalah build quality dari kamera ini. Saya rasa sih lumayan ringkih ya, karena hampir di semua bagian luar kamera ini tuh terbuat dari plastik, kecuali bagian kayak masukin mount tripodnya itu baru metal. Lainnya kayaknya saya lihat di bagian luarnya ini plastik semua sih. Beda sama kamera sebelumnya yang saya pernah pegang. Saya kan pernah megang kamera RX100 series, Mark 1, Mark 2, Mark 3 itu. Padahal itu seri kamera yang jadul ya, RX100 Mark 1, 2, 3, tapi build quality yang itu lebih bagus sih, karena hampir di semua bagian bodinya itu banyak metalnya. Kalau ini full plastik, jadi terasa ringkih banget. Nah, sebaiknya kalau Agan beli kamera ini itu paling bagus dikasih case gitulah. Case-nya itu macem-macem. Kalau saya sih sering pakai case silikon gitu yang murah-murah aja, tapi kalau yang bagus case dari besi gitu kayak hand grip gitu ya lebih aman lah kalau kita bawa kemana-mana. Nah, kekurangan yang ketiga adalah kamera ini tuh belum weather seal atau anti cipratan air ya. Jadi kalau kita bawa ke outdoor, apalagi bagian outdoornya itu kayak mendung, gerimis, atau lembab gitu, ya sebaiknya hati-hatilah, karena bisa dengan mudah kalau ada air masuk itu masuk ke sela-sela kamera dan bisa membuat kamera ini menjadi konslet. Ini beda ya sama seri kakaknya yaitu RX100 series. Itu yang seri-seri sekarang kebanyakan udah weather seal atau tahan cipratan air lah minimal, dan juga debu. Jadi kalau kita bawa kemana-mana lebih aman. Tapi saya ngerti sih kenapa kamera ini sampai seri sekarang belum weather seal, karena kamera ini kan memang ditujukan buat orang yang pengen bikin konten
Tapi kontennya itu yang ya fun-fun, simple-simple aja lah. Ya bisa dibilang konten kreator pemula gitu. Makanya kalau konten kreator yang sudah pro atau konten kreatornya udah mulai besar, bisa upgrade kayak Sony A6000 series atau sekalian di full frame-nya itu sih. Yang menarik sih kayak A7C sama saya lupa ada seri ZV yang full frame. Nah, itu juga bisa dicoba sih buat agan yang konten kreator yang udah banyak sih subscribernya. Nah, untuk kamera Sony ZV-1 ini sebenarnya ada seri terbarunya ya, yaitu Sony ZV-1 yang Mark II. Tapi saya nggak terlalu rekomendasiin ya, saya mending kalau ada yang bekas Sony ZV-1 Mark I lebih baik ambil ini. Nah, kenapa alasannya nanti di akhir video saya bahas ya. Selanjutnya saya akan membahas beberapa keunggulan yang saya temukan di kamera Sony ZV-1 Mark I ini ya. Yang pertama itu fiturnya. Untuk konten kreator kayak saya yang ya bikin konten itu nggak perlu setting-setting rumit ya, setup kamera yang rumit, ini cocok banget. Karena yang pertama dari bodinya itu lumayan compact ya, kita bandingkan dengan kamera kayak contoh sensor APS-C itu nggak mungkin ada yang sekecil ini. Karena sekecil-kecil kamera APS-C atau full frame, pasti lensanya itu besar gitu loh. Kecuali memang ada beberapa lensa pancake, cuma kayaknya lensa pancake itu nggak terlalu cocok ya buat video konten kreator, lebih cocok kayak kamera street photography. Yang kedua, untuk fiturnya itu lumayan lengkap ya. Yang pertama adalah fitur layar flip. Ini cocok banget kalau kita mau ngevlog sendiri gitu, walaupun saya jujur jarang ngevlog langsung megang kamera ini, karena saya sering bikin konten menggunakan kamera ini tuh di rumah, saya taruh tripod, layarnya saya lipat gini, ya udah saya diem aja. Nah, kalau untuk menu-menunya ya lumayan lengkap. Buat agan yang pemula itu tinggal mode auto aja udah bisa, tapi kalau agan kayak saya yang ya ngerti sedikit-sedikit cara setting foto atau video manual gitu, ini juga menunya lumayan banyak, walaupun untuk modenya itu kebanyakan tertumpu di tombol atas ini, ada tulisan mode. Nah, itu baru kita pilih modenya, mau foto video itu banyak, mau panorama juga ada, dan untuk hasil foto videonya itu lumayan bagus ya. Ya, serasa kalau kita pakai kayak hasil foto dari HP flagship itu mirip-mirip sih hasilnya. Walaupun stabilisasinya itu ya masih kurang sih menurut saya. Dan juga kalau untuk hasil foto videonya itu udah lumayan kayak saturasinya lumayan agak tinggi, walaupun nggak tinggi-tinggi amat. Jadi sekali kita foto atau video itu ngoreksi warnanya, ngedit warnanya itu jarang banget sih kalau buat saya. Jadi cocok buat kamera point and shoot dan upload ke sosial media. Nah, selanjutnya yang kedua, saya pengen bahas dari baterainya ya. Ya menurut saya untuk orang yang beberapa kali pakai kamera compact sensor 1 inci kayak G7X series sama Sony RX100 series. Nah, baterai Sony NP-BX1 di kamera ini ya lumayan awet sih menurut saya. Kalau saya sih biasanya buat konten menggunakan kamera ini tuh biasanya 2 kali bikin konten baru habis baterainya. Dan itu pun satu konten saya rata-rata bisa shoot video itu sepanjang 30 menit ya. Tapi ya memang nanti saya cut-cut yang nggak penting-penting ya, totalnya yang saya upload ke YouTube saya cuma 10 sampai belasan menit lah. Tapi ini bisa dipakai 2 video. Jadi 30 kali 2, 1 jam ngerekam video masih bisa sih. Nah, selanjutnya kalau untuk performa kameranya, saya juga lumayan suka ya. Karena yang pertama saya rasain kayak fitur ND filter itu lumayan bagus ya. Jadi kalau kita misalnya mau ngerekam video di kondisi cahaya yang terlalu terang, kita bisa aktifin fitur itu biar hasil video kita itu bisa menggunakan f yang besar, jadi lebih ngeblur gitu loh. Tapi kita nggak takut cahayanya itu terlalu terang. Yang kedua, untuk autofokusnya lumayan cepat dan kencang. Saya sering menggunakan kamera ini buat foto hewan-hewan saya untuk thumbnail di
konten video channel saya itu lumayan responsif, dan ada continuous shoot-nya juga di fotonya. Jadi kalau kita pengen moto banyak dengan cepat itu bisa-bisa banget sih, sampai sekarang nggak ada masalahnya. Dan juga keunggulannya yang saya temukan dibandingkan beberapa kamera compact premium yang pernah saya pakai, yaitu kamera ini jarang banget sih overheat. Saya ngerasanya gitu sih. Ya nggak tahu apa faktor karena bodinya itu dari plastik, jadi kalau ada panas nggak terlalu keluar. Karena kayak Sony RX100 series itu kan bodinya besi, jadi kalau overheat kerasa sampai bagian luar bodinya. Kalau ini karena plastik nggak terlalu terasa overheat, jadi saya pakainya aman-aman aja sih. Kesimpulan dari kamera ini buat Agan yang ya baru mulai bikin konten dan mulai bikin kontennya itu cuma pakai HP aja, dan HP-nya itu bukan HP flagship ya, HP entry level atau menengah gitu, mid range. Saya rasa kalau mau upgrade ke kamera, ya kamera ini lumayan cocok sih, karena hasil foto dan videonya itu ya bisa setara atau bahkan lebih dari kamera flagship. Walaupun memang ada kekurangan kamera, maksudnya nih kamera HP flagship ya. Walaupun ada kekurangan kayak stabilisasinya itu nggak terlalu bagus, jadi kita harus modal lagi beli stabilizer buat kamera ini. Dan yang kedua, untuk lensanya memang focal length-nya nggak terlalu wide ya, jadi kalau kita ngevlog, padahal tangan saya lumayan panjang, itu kadang-kadang masih kerasa kurang jauh, jadi mungkin akan lebih bagus kalau kita punya tongsis gitu kalau mau ngevlog menggunakan kamera ini biar agak panjang. Kamera ini Sony ZV-1 Mark I ini cocok banget ya biar kita ngupgrade hasil gambar atau video dari video-video konten di YouTube kita. Cuma kalau saya bisa nyaranin, kalau Agan mau beli kamera ini itu sebaiknya beli bekas saja ya, jangan yang baru, karena baru dari kamera ini saya terakhir lihat di beberapa marketplace sih sekitar harga 9 jutaan ya. Tapi kalau bekasnya kita bisa mendapatkan 6 jutaan. Kadang kalau kita beruntung bisa di bawah itu 5 jutaan bisa, tapi rata-rata sih saya lihat bekasnya itu 6 juta. Nah itu lumayan worth it daripada kita beli baru. Dan selanjutnya kalau Agan pengen nyari kamera yang baru, untuk ZV-1 Mark I mungkin agak susah ya, karena sekarang sudah keluar ZV-1 Mark II. Nah, harganya juga sama, 9-10 jutaan. Jadi, tapi sebenarnya kalau saya lihat perbandingannya Sony ZV-1 Mark I dengan Mark II, itu hampir nggak ada bedanya sih. Cuma yang paling kelihatan beda itu dari focal length-nya. Kalau di ZV-1 Mark I ini kan dari 9,4 sampai 25,7. Saya lupa equivalent focal length full frame-nya berapa, cuma kalau saya bisa bahasakan dengan sederhana, ZV-1 Mark I ini lebih ngezoom daripada ZV-1 Mark II. Jadi yang Mark II itu lebih wide. Nah, itu keunggulannya. Cuma kekurangannya yang Mark II itu focal length-nya itu naik dari 1,8 sampai 2,8 di Mark I segitu, kalau di Mark II itu 1,8 sampai 4. Jadi kalau kita ngezoom menggunakan kamera Sony ZV-1 Mark II, hasil gambarnya akan kelihatan lebih gelap dibandingkan kamera ini. Nah, sisanya saya rasa nggak ada perbedaan, cuma mungkin perbedaannya di desain aja. Kalau build quality-nya itu sama aja, makanya saya bilang lebih worth it beli kamera Sony ZV-1 Mark I yang bekas dibandingkan Sony ZV-1 Mark II yang baru, menurut saya sih. Tapi dengan catatan kalau Agan dapat harga bekasnya sekitar 6 juta ke bawah, nah itu baru worth it. Kalau di atas itu ya lebih baik beli yang baru aja sih. Nah, kalau boleh saya saranin, misalnya Sony nonton video ini ya, walaupun itu agak mustahil, mungkin Sony ZV-1 Mark III itu bisa ditambahkan fitur kayak weather seal gitulah, atau bodinya di-upgrade, ada metalnya dikit di bagian depannya gitu. Saya rasa itu lebih worth it sih daripada upgrade dibandingkan di bagian focal length yang menurut saya sih nggak terlalu berguna ya, karena kan kamera ini yang pakai kebanyakan orang-orang kayak saya yang ilmu tentang fotografinya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih, makanya saya rasa lebih baik bagian ya bodinya diperkuat gitu aja sih, lebih cocok.
Oke, mungkin sekian video dari saya tentang pengalaman menggunakan Sony ZV-1 Mark I. Ya, buat Agan yang punya kamera ini bisa share pengalaman menggunakan kamera ini, apa aja hal yang Agan suka dan hal yang Agan nggak suka. Siapa tahu yang saya bahas tadi ada yang kelewatan, tulis saja biar kita saling belajar bareng. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya. Dan maafin kalau ada saya salah kata. Sekian dari saya dan jangan lupa nonton ramen lagi.